Horas, Bali G Academy hadir di hadapan Anda ya untuk menyatakan kesedihan kita ya pada sistem penegakan hukum yang waduh carut marutnya ini sudah ditertawakan dunia apalah ya dunia luar. Baru saja ditangkap ketiga hakim ini ya membebaskan Gregorius Tanur, Erin Tuadamanik, ya Mangapul, terus siapa lagi itu? Hanindio atau siapa itu ya? Aduh, malunya itu ya. Saya sebagai orang Batak, malunya minta ampun lagi dan lagi ya. Mangapul, Erin Tua dan Bedamanik ya. Mata duitan, sudah dibayar rakyat gajinya sampai mati nanti dia dibayar rakyat dengan keringat rakyat. Masih kurang dan kurang dan kurang ya. Cinta akan uang adalah akar dari segala dosa. Ya, inilah manusia-manusia kotor, ya, manusia-manusia yang menempatkan diri sebagai wakil Tuhan, tetapi sebenarnya dia adalah wakil iblis dan setan di dunia ini. Ya, kita sangat tragis. Oleh karena itu, apa susahnya rupanya pemerintahan Indonesia ini sudah presiden ganti demi presiden, tetapi hukuman terhadap para penegak hukum ini, mulai dari hakim, jaksa, polisi, pengacara yang bermain-main dengan hukum, langsung hukuman mati. Ya. Apa susahnya? Ini kan demi masa depan. Kita menumbalkan ya sekian orang, sekian ribu orang, tapi untuk ratusan juta orang itu kan sangat worth it ya. Ya, sangat apa itu? Sangat penting untuk dilakukan ya. Kita hukum mati para orang-orang kotor yang menginjak-injak hukum di Indonesia ini demi masa depan. Karena saya pikir ya mereka inilah musuh rakyat sesungguhnya gitu. Ketika rakyat ingin mencari keadilan di dalam sistem penegakan hukum ya, tapi justru mereka lah yang paling rusak. Mereka dibayar rakyat, justru mereka lah yang merusak ya. Merusak sistem hukum itu sendiri ya. Suap menyuap baik uang maupun jabatan kan perlu dibenahi nih ya Mr. Prabowo ya. Anda terpilih sebagai baru saja terpilih sebagai presiden, maka ada harapan baru rakyat bisa menempuh mendapatkan keadilan dengan mulai membersihkan sistem penegakan hukum yang kotor gitu. Tetapi pesimisme saya sebagai rakyat ya melihat Anda masih menggunakan jenderal prekayasa Tito Karnavian yang menginjak-injak hukum dengan memanipulasi barang bukti digital pada saat dia menjadi apa itu Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian masih Anda pakai. Belum lagi siapa itu Listio Sigit Prabowo, ya, Jenderal Banci yang sudah saya laporkan berkali-kali lewat Dumas Presisi, tetap saja Anda pakai perpanjang sebagai Kapolri. Terus ada juga Wakil Menteri Hukum Edi Hiares, ya, yang pernah menjadi tersangka KPK, tetap Anda pakai. Sementara Anda sekarang sibuk dengan pakaian-pakaian militer di Magelang sana. Ya. Padahal musuh rakyat itu bukan ya, musuh Indonesia itu yang membuat Indonesia hancur itu bukan pihak asing. Ya. Misalnya Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, bukan. Musuh rakyat itu sekarang ya musuh di dalam selimut. Indonesia ini korup. Mulai jadi musuh Anda itu bukan apa ya, bukan dari luar negeri pakai militer pertahanan apa namanya serangan asing, bukan. Kebobrokan itu ada di orang Indonesia, terutama di sistem penegakan hukum. Mulai dari hakim, jaksa, polisi, pengacara. Ya dibenahi lah ini. Itu loh. Harusnya Anda memakai bukan pakaian militer di Magelang sana, harusnya pakai jubah hakim itu, gitu. Ya, atau jubah jaksa atau pengacara itu, karena itu yang perlu dibenahi yang sangat mendesak. Ya,
bagaimana sistem yang sudah korup ini sudah bisa ya sangat berpotensi ini ya. Karena distrust terhadap sistem penegakan hukum sudah sangat besar, maka inilah yang membuat Indonesia bubar. Inilah Pak Prabowo yang membuat Indonesia bubar, bukan negara asing. Ya. Jadi harusnya kan Anda pilih orang-orang yang bersih. Ini mantan tersangka KPK dipilih, ya. Si Listio Sigit Prabowo Jenderal Banci, ya. Sama kita laporkan si Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan siapa itu? Tito Karnavian nggak berani. Terus Jenderal Prekayasa Tito Karnavian Anda pakai. Terus bagaimana ini? Ya, pesimis dan pesimis ya. Indonesia mengeluarkan uang ratusan triliun untuk memilih seorang presiden, tapi sangat konyol kalau tidak punya apa ya. Rakyat itu tidak punya harapan baru. Ya. Penegakan hukum sudah hancur-hancuran seperti ini. Di kasus Jessica Kumala Wongso. Ya, ini para hakim, ketiga hakim ini. Mulai dari hakim ketua, Kisworo, hakim anggotanya, ya apa ini, Binsar Gultom, dan partai Tulus Utapea. Bayangkan itu yang sudah gelap gulita dipercaya, dijadikan pertimbangan memutus apa orangnya, hidup orang, nyawa orang. Ini kan pasti indikasi kuatnya itu ada suap di balik itu. Ya suap kan bukan hanya bentuk duit. Nih suap jabatan. Nah, jabatanmu jadi hakim tinggi nanti. Gitu loh. Padahal ada bukti yang sangat akurat. Video CCTV yang tajam, tapi justru dirusak oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Lewat tangan ahli digital forensik penipu Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Inilah dan dipakai di persidangan oleh para jaksa kotor itu. Ya, Sandi Andika, Ardhito Muardi, Sulkar Paulo Haribo, Wahyu Tapiandi, dan Mailani Wubung. Itu kan bayangkan sistemnya sudah sangat korup. Polisi menghasilkan barang bukti rekayasa, bekerja sama para jaksa kotor menyajikan di persidangan, bekerja sama dengan hakim, ya, yang tidak mau tahu dia itu kabur. Terserah. Yang penting ada itu pergerakan tangan di video kabur itu. Kata si siapa inilah ya, si Binsar Gultom, nggak mau tahu saya. Yang penting ada tangan itu memasukkan sesuatu dan itulah cyanida. Nah, inilah bayangkan para hakim kotor ini ya. Kesaksian Marlon Napitupulu, ya, kesaksian diandalkan untuk membuat keputusan. Iya, menurut Marlon Napitupulu, ketika dia mengantarkan apa itu minuman Sazerac, ya, koktail dan Sazerac, sudah pindah itu sedotan ke gelasnya Mirna Salihin. Bayangkan dengan kesaksian saksi, ya bisa menipu, bisa disuruh untuk menipu, manipulasi. Padahal di CCTV itu terlihat kalau memang berpindah sedotan itu, ya harus ada perpindahan tangan Jessica di situ. Tetapi apa? Dikaburkan video CCTV kamera 7 itu. Inilah luar biasanya penegakan hukum. Ya, polisi menghasilkan video CCTV rekayasa, bekerja sama dengan jaksa menyajikan rekayasa itu di persidangan, diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti rekayasa itu. Inilah, kalau ini sudah terstruktur sistematis ini ya, kerusakan hukum di Indonesia ini ya. Belum lagi kalau kita lihat pengakuan Hani Juitabun, katanya cuma minum sedikit, cicip, sampai di lidah. Padahal pergerakannya siapa itu Hani itu bisa ya, dideteksi ya, diidentifikasi lewat video CCTV 7, tapi justru dikaburkan ya untuk mengkonfirmasi pengakuan Hani Juitabun, tetapi itu dikaburkan oleh para jaksa pengkhianat, polisi pengkhianat ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, itu polisi dibayar rakyat itu. Bayangkan ya, hakim-hakim ini bersandar pada kesaksian, padahal sebenarnya itu bisa dikonfirmasi, konfrontasi dengan video CCTV yang ada di Cafe Olivier. Bayangkan Mr. Prabowo Subianto sudah sangat rusak kan hukum di Indonesia ini.
Bayangin, itu tiga pilar itu. Polisi menghasilkan merekayasa barang bukti, jaksa menyajikannya, ya tidak mau tahu dia dan bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krishnamurti karena isi flash disk mereka pun berubah-ubah sesuai dengan pesanan Tito Karnavian itu. Krishnamurti itu kan bekerja sama justru si para jaksa pengkhianat ini dengan polisi untuk memanipulasi barang bukti digital. Ya? Ketemu lagi hakim yang gampang disuap dengan jabatan, selesai hukum di Indonesia ini. Ya. Jadi sudah sangat hancur dan inilah Mr. Prabowo musuh-musuhmu, ya musuh-musuh rakyat. Itu sistem penegakan hukumnya hancur, bukan militer, ya bukan serangan dari luar, ya pakai gagah-gagahan, pakai baju militer seolah-olah kita mau perang. Musuhnya ada di Malaysia misalnya, atau Singapura, atau Australia, atau Amerika. Musuh kita bukan itu. Musuh kita ini loh. Orang-orang dibayar rakyat justru mengkhianati pekerjaannya. Memangsa rakyat, memanipulasi sistem penegakan hukum yang sudah sangat hancur ini. Saya ingat dulu tahun 98 baru saya lulus dari teknik elektro UGM bekerja untuk sementara ya baru lulus kerja sebagai konsultan pengawas proyek di Gunung Kidul tuh ya. Terus, aduh, luar biasa korupsinya sampai saya nggak tahan 3 bulan saya keluar ya. Uang itu kalau misalnya saat itu proyek 80-an miliar itu paling 20 miliar aja itu di jalan itu ya. Diimplementasikan di jalan. Jadi cuma ya 40% sudah hebat lah, 20 sampai 40 miliar. Jadi sisanya itu ya dikorupsi, dimaling, di nggak mau tahu ya. Baik kontraktor, konsultan, segala macam itu kotornya luar biasa. Akhirnya saya nggak sanggup daripada saya tertular budaya kotor semacam itu. Akhirnya saya keluar. Ya. Makanya sampai sekarang itu semakin parah mungkin ya. Kalau kita lihat ya jalan-jalan itu cepat sekali berlubang itu karena komposisinya. Komposisi bahannya memang sudah dimanipulasi ya, dikorupsi oleh mereka. Kita lihat juga jalan tol baru aja 5 tahun, sudah dirombak habis-habisan. Itulah korupsi yang sudah sangat mewabah, Mr. Prabowo. Ya. Musuh Anda itu adalah maling uang rakyat, ya. Suap menyuap sistem penegakan hukum yang kotor. Itu harusnya Anda benahi. Ya. Anda bisa lihat ya, jalan tol baru 5 tahun sudah dirombak habis-habisan. Itu kan ditertawakan dunia itu ya. Apalagi kalau kita lihat kualitas jalan highway ya, di Jepang ya, itu sangat bagus, ya, lurus, sempurna. Ya. Baik separatornya, apanya, pemisah jalannya, bahu jalannya, itu sempurna. Tetapi kita punya jalan tol, lihatlah, ya, seperti naik kuda kita. Gitu, udah begitu pun langsung rusak. 5 tahun rusak. Ini kan uang rakyat itu. Hutang berasal dari hutang. Dan itu harus rakyat yang bayar. Belum inilah juga. Sistem penegakan hukum juga mereka dibayar rakyat. Dengan keringat rakyat justru mereka parasit. Hukum mati. Itu intinya. Hukum mati semua yang maling. Semua yang memanipulasi hukum. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya musuh rakyat sesungguhnya, Mr. Prabowo. Ya. Kalau Anda punya nyali, kan gitu. Kita tunggulah kan. Gitu. Kita tunggu. Gitu. Apalagi nanti kita ungkapkan bukti rekayasa di sidang PK Jessica. Yang bertanggung jawab saat itu siapa? Tito Karnavian dan Krishnamurti. Apa tindakan Anda? Itu. Karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan orasi retorika dalam video dalam pidato itu sudah tidak percaya lagi, pesimisme ya rakyat itu sudah sangat tinggi gitu loh. Yang paling penting adalah implementasi di lapangan, bukti antara pidato dengan kenyataan di lapangan ada nggak relevansinya. Kalau nggak ada ya Anda hanya di label sebagai presiden yang jago retorika. Nah,
Anda hanya di apa namanya dilabel sebagai presiden yang cuma pintar bicara, berapi-api. Ya. Kalau tidak ada implementasi di lapangan, maka Anda akan dilabel sama seperti presiden sebelum-sebelumnya. Nothing special. Ya, semoga lah pemerintahan Anda ini membenahi sistem penegakan hukum, sistem korupsi di konstruksi itu paling luar biasa itu. Ya, saya tahun 98 sudah sangat jijik ya melihat sifat seperti itu. Ya. Dengan tanpa nuraninya mengkorupsi, ya, korupsinya bukan kecil itu, 50% itu di lapangan itu bisa hilang uang itu, menyogok. Ya, kepala kanwil inilah, apa inilah, mulai dari pusat sampai bawah disogok. Akhirnya uang di lapangan itu cuma berapa. Itu kan perlu Anda benahi kalau Indonesia ini tidak ingin bubar. Ya. Saya yakin kalau Anda tidak tangani ini dengan baik, dalam 5 tahun ini Indonesia akan apa ya, akan berpotensi besar untuk bubar. Karena sistem korup ini, sistem yang sudah sangat korup ini, sudah menjalar kemana-mana. Ya, mulai dari hakim, polisi, jaksa, pengacara, segala macam. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Belige Academy di tepian Danau Toba yang indah, semoga didengar. Kalaupun tidak didengar, ya kita harus bersuara, terus bersuara. Ya, mumpung YouTube, kita upload YouTube ini gratis ya. Jangan takut bersuara. Sekian dan terima kasih. Horas.